saya Relia. Kembali kami sampaikan berita seputar Riau Kepri hari ini. Kebakaran hebat melanda permukiman padat di Indragiri Hilir. Akibat kebakaran, 3 kios dan sejumlah sepeda motor hangus dilalap api. Tak terima ditegur, seorang residivis di Bintan tikam temannya sendiri saat pesta miras. Korban dilarikan ke rumah sakit dan mendapat belasan jahitan. Guna meningkatkan minat membaca di lingkungan sekolah dasar di Pekanbaru, disediakan ruang pojok membaca. Para murid senang berkunjung karena pojok membaca dilengkapi buku-buku menarik. Polisi meringkus seorang pemuda usai menganiaya temannya saat pesta minuman keras atau miras di Bintan Timur, Bintan, Kepulauan Riau. Sedikitnya ada 4 anggota polisi memegangi korban yang meronta saat penangkapan. Tersangka yang merupakan residivis kasus pembunuhan, mulanya berpesta minuman keras di sebuah rumah di Jalan Menur Rawa 2. Lantaran terpengaruh alkohol, tersangka emosi tak terima saat korban menegur di depan teman-temannya. Korban kemudian ditikam hingga menderita sobek di tubuh dan harus mendapat 18 jahitan di RSUD Bintan Kijang. Kanit Reskrim Polsek Bintan Timur mengatakan, sebelum penikaman, sempat terjadi cekcok antara korban dan tersangka yang berujung penikaman menggunakan senjata tajam. Aku tersinggung dengan korban saat mereka ini melakukan minum-minuman keras di rumah korban. Kronologis kejadian pada pukul 01 dini hari antara pelaku dan korban ini minum minuman keras di rumah korban. Kemudian pada pukul 4 pagi hari antara pelaku dan korban ini cekcok adu mulut. Kemudian pelaku tersinggung dan langsung mengambil pisau atau badik di pinggang kiri pelaku dan langsung melakukan penusukan sebanyak 4 kali di leher korban, sehingga saat ini korban di rumah sakit untuk dilakukan pertolongan pertama. Kemudian barang bukti yang kami amankan yaitu pisau atau badik dan baju yang berlumuran darah milik korban. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan berat dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Aulia Iksan melaporkan dari Bintan, Kepulauan Riau. Polisi selidiki penyebab bocah tenggelam di kolam diduga bekas galian ilegal di sekitar permukiman di Desa Rimbo Panjang, Kampar Riau. Korban berinisial RM, berusia 5 tahun, tenggelam saat bermain bersama temannya di sekitar kolam. Peristiwa terjadi saat bocah bermain lepas dari pengawasan orang tua. Menurut orang tua korban, anaknya bermain bersama beberapa orang teman dan ia tidak mengira mereka bermain ke dekat kolam. Mau puasa penasaran, mungkin anak-anak ini kan orang sering datang ke situ, penasaran mungkin makanya ke situ, kirainnya dangkal mungkin. Anak saya itu nggak tahu kan, jadi pas kronologinya itu dia buka baju, memang mau mandi gitu kan. Kawannya udah buka baju semua, cuman yang 2 orang nggak jadi, cuma anak awak aja yang masuk. Oh daerah dangkal katanya gitu kan. Yalah, maju itu tenggelam itu. Sering main ke situ tuh Pak? Dia nggak pernah Pak situ, penasaran mungkin itu Pak. Untuk berenang emang nggak bisa Pak? Nggak bisa berenang dia Pak, masih 5 tahun anak Pak. Kapolres Kampar yang meninjau langsung lokasi kejadian mengatakan, kolam yang ada di sekitar permukiman bukan bekas galian ilegal. Orang tua korban bahwasanya memberitahukan bahwasanya anak Rizky ini tenggelam. Oleh sebab itu orang tua datang menuju ke lokasi yang di belakang kita ini, ditemukan langsung ke kolam berat
korban sudah berada di dasar kolam, ya, dengan kondisi sudah tidak bernyawa lagi. Nah, pada siang hari ini untuk korban Ananda itu telah dikebumikan. Jadi rekan-rekan perlu disampaikan saat ini informasi tambahan bahwasanya lokasi ini merupakan lokasi kolam, ya, memang kolam, ya. Jadi untuk informasi merupakan galian C ini tidak, namun dampak terutama dari wilayah sini yang begitu banyaknya tambang, ini juga kami memberikan informasi kepada teman-teman juga seluruh masyarakat, ya, karena di sini sudah ada beberapa kejadian peristiwa terkait dengan galian C juga, ya, kita akan bekerjasama dengan TNI untuk menertibkan, ya, seluruh galian C. Alhamdulillah lokasinya ini bukan merupakan galian C, namun tidak tertutup kemungkinan lokasi yang ada galiannya ini juga sangat rawan sekali. Namun demikian, pihaknya akan menertibkan semua kolam lain bekas galian yang ada di sekitar permukiman untuk keselamatan masyarakat. Warga diimbau supaya lebih waspada dan mengawasi anak-anak agar tidak bermain di sekitar kolam untuk keselamatan. Ahmadison dan Firman Domo melaporkan dari Kampar Riau. Sengketa kepengurusan dan koperasi sawit berlanjut hingga ke ranah hukum di Rokan Hulu Riau. Sengketa yang terjadi antara beberapa orang dengan pengurus koperasi sawit Timur Jaya yang berlokasi di Desa Kepenuhan Timur, Kecamatan Kepenuhan. Diketahui jumlah anggota koperasi tercatat sebanyak 200 orang. Perselisihan berawal dari laporan 2 orang yang mengklaim sebagai anggota yang sah, namun tidak mendapat perlakuan yang sama dari pengurus koperasi. Dalam sengketa tersebut, Pengadilan Negeri Pasir Pangarayan dan Pengadilan Tinggi Riau telah memutuskan perkara tersebut. Namun karena tidak puas dengan putusan pengadilan, 2 orang berinisial A dan M mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam proses kasasi, pemohon membuat surat keputusan diduga palsu yang digunakan untuk kepentingan tertentu sehingga menimbulkan keresahan. Humas Pengadilan Negeri Pasir Pangarayan mengatakan belum ada putusan kasasi dalam perkara tersebut. Sampai saat ini belum terlihat putusannya di sistem kita, di sistem SIPP. Nah, kemudian kita sudah lakukan pengecekan di dalam sistem EKOT, juga belum ada putusannya. Kemudian sudah kami lakukan pengecekan di Kepaniteraan di Paniteraan Perdata, itu putusannya secara fisik juga belum kami terima. Pengurus dan sejumlah anggota Koperasi Sawit Timur Jaya kemudian melaporkan dugaan pemalsuan putusan kasasi ke Polda Riau. Ini usut tuntas kasus ini kami minta dari masyarakat, karena ini sudah membiarkan masalah pemalsuan. Kami dirugikan di pihak koperasi, bisa menimbulkan kegaduhan kami di tengah masyarakat. Jadi kami mohon kepada pihak penegak hukum tuntas setuntasnya hal ini. Buka suatu kebohongan ataupun suatu niat yang busuk ataupun jahat yang dilakukan oleh pemohon kasasi. Kenapa saya latarkan seperti itu? Setelah kita konfirmasi dari baik Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri pada hari ini, terdapat informasi secara akurat. Di dalam informasi kepanitraan menjelaskan bahwa keputusan yang diedarkan oleh pihak pemohon kasasi dalam hal ini oleh si A dan si M, bahwa keputusan itu belum ada sama sekali. Pihak pelapor dalam hal ini, pengurus Koperasi Sawit Timur Jaya, mendesak Polda Riau untuk mengusut tuntas dugaan pemalsuan putusan kasasi Mahkamah Agung yang menimbulkan keresahan anggota koperasi. Tim Liputan melaporkan dari Rokan Hulu Riau.